Boleh nyanyi gak? Anjang. Gak boleh. Yang itu loh. Apa? Selamat hari. Iya, akan saya selamatkan acara ini. Sobat Iki, selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan Ustadz Felix. Mohon maaf. Maafkan. Izin. Antum baru aja ya lebaran udah. Kalau takbiran boleh gak takbiran? Gini Ustadz, untuk sesuatu yang mengagungkan nama Allah. Iya. Biarlah orangnya. Antum bisa mukul beduk gak? Enggak. Serius, belum pernah aku mukul beduk. Belajar deh daripada takbiran yang mukul beduknya kalau aja. Kalau mukul beduk fales bukannya yang lain jadi fales. Gak ada mukul beduk fales. Lah kan itu aja udah salah. Temponya salah gimana? Iya, itu kan fales tapi miss iya, temponya salah itu. semua nanti Aduh, gimana? iya juga ya. Gini aja deh. Antum yang gelar saja ada. Cheerleader ya. Atau khotbah pas itu. Aku tuh males banget ya ketika ada orang takbiran gitu. Kenapa suaranya tuh tinggi gitu? Kenapa dia harus ngambil dengan suara yang tinggi gitu maksudnya? Kenapa kan tidak dengan suara rendah gitu misalnya? Contoh kayak gini, Allahu Akbar gitu. Ngantuk Tat. Kenapa harus dia kayak, lu tahu gak sih suara yang kayak, lu denger aja udah, ini gak bisa nih gua nih. Itu tuh kayak orang miskin ngeluh tau gak? Kenapa sih orang harus kaya? Kenapa gak biasa aja? Iya makanya. Iya kan dia punya bakat itu dong. Iya juga ya. Iya kan. Iya juga ya. Itu kan indah gitu. Tapi itu kan menyakiti hatiku. Nah takdir Tat. Lakukan yang antum bisa upayakan. Iya. Ya seperti menggelar karpet tadi. Itu gak bisa fales ya. Tapi aku tuh ngerasa aneh sih. Iya. Ya maksudnya gini, lebaran ini kan selalu setiap tahun. Setiap tahun. Bahwa ini adalah hari kemenangan aku paham. Ya. Bahwa ini adalah hari dimana kita harus merayakan. Betul. Aku ngerti. Cuman walaupun aku gak tahu konsepnya ya. Tapi tahulah bahwa itu hari raya. Betul. Nah gitu. Kenapa tapi harus ada maaf-maafan? Iya. Itu kalau maaf-maafan tuh bingung aku Tat. Iya. Maaf ya, maaf lahir batin. Pas gue tanya. Jawabnya apa? Pas gue tanya, salah lu apa emang? Bingung dia. Iya. Iya kan maaf aja At. Lah. Kan gak bisa begitu. Maaf ya At, maaf kalau ada salah. Apa salah lu? Ya At. Nah terus sekarang lu jadi yang salah sama gue kan? Iya kan maksudnya. Udah jadi salah lagi nih. Iya betul. Sering kali gitu tuh aku dianggap kurang peka dan sebagainya. Tapi sesimpel pengen nanya aja. Iya. Pertama maaf-maafan bahkan itu kan di keluarga besar yang kita jarang ketemu. Aku tuh bertanya-tanya. Salah gue apa sama lu dan salah lu apa sama gue? Iya. Kayak kenapa kita harus maaf-maafan? Kenapa? Dan lu tau gak kalau itu terjadi di halal bihalal? Oh ya, yang iya kan habis itu. Nah, lu pernah diundang halal bihalal gak? Pernah. Jadi ustadznya belum pernah kan? Jadi ustadznya? Belum pernah kan? Iya pernah sih. Nah kalau lu jadi ustadznya, pernah diundang halal bihalal jadi ustadz. Terus setelah itu kan mereka kan berbaris tuh untuk saling salaman, mohon maaf lahir dan batin. Betul. Lu pernah nyalamin? Berapa orang yang hadir di situ? Gak kenal juga ngapain ya? Nah gua 500-an orang ya Allah. Saling bermaaf-maafan. Lu tau kan nanti dia berdiri terus kemudian dia nanti digilirin untuk disalamin. Iya. Nah itu awal-awal mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Lama-lama sudah disingkat lahir batin, lahir batin, lama-lama batin. Lalu izin. Tapi itu kejadian loh. Karena setiap kali aku halal bihalal itu begitu tuh. Nah oke, pertama sebelum kita masuk ke sana ya. Menurut lu kalau orang-orang kayak seumur lu ya. Iya. Masih ada gak sih orang minta maaf? Gak usah bicara Ramadan dulu. Lebaran dulu ya. Masih ada gak sih orang minta maaf? In casual way kita gak ngelakuin itu sih. Itu maksudnya. Iya. Kok aku gak ngeliat lagi orang bilang maaf ya. Bahkan aku pernah dapat ada orang yang membahas bahwasanya lu gak perlu ngomong maaf. Iya. Itu maksud aku. Lu pernah dengar? Itu maksud aku. Itu lu. Itu gua dan beberapa mungkin orang yang nonton. Nah itu beneran kan? Kenapa coba? Kenapa? Kita udah muak sama mulut tau gak sih? Oh gitu? Lah sekarang orang udah bilang cinta berkali-kali. Terjadi gak? Tanya sering kali kan dia selingkuh lah apalah. Iya. Makanya kita gak ada kata nembak lagi. We just do it in casual way. Kayak tahu-tahu misalkan konteksnya pacaran lah ya. Terus bilang kawin yuk gitu? Enggak, jadi lebih ke kayak secara naturally kita jadi tahu harus ngapain aja. Oh aku tau kayak gini. Maksudnya? Yuk kita pergi makan yuk gitu misalnya. Ya. Yuk kita punya anak yuk. Gak gitu dong maksudnya dong. Gimana? Banyak orang yang bahkan udah gak bisa nentuin. Kapan sih sebenarnya pertama kali jadian gitu. Oke. Gitu karena kayak
we just do it terus kayak ngalir aja sama-sama tahu kayak kita sama-sama suka gitu. Terlepas hukum pacaran ya. Terlepas hukum pacaran. Tentu karena andai kata menikah tidak pakai akad, mungkin juga natural aja. Oh. Ngerti gak maksudnya? Oh aku tahu kalian tuh skip ritual ya. Itu maksudnya. Jadi maaf. Itu aneh banget kayak misalkan. Kalian tuh skip seremonial. Misalkan ya, aku pernah bikin salah sama antum. Dan dia pasti pernah gitu. Oh iya. Kemarin lu bikin salah sama orang itu ya. Siapa? Kaget gue. Iya yang teman kita juga. Iya. Jadi ketika bikin salah, alih-alih kayak ngerasa bilang, Ustadz Felix aku mau minta maaf. Itu kayak, itu merinding seubun-ubun. Udah biasa aja, pastikan aja besok gak ngelakuin lagi. Terus lu kayak kasih makanan. Jadi gitu waktu antum bilang namanya konsep tahu diri. Oke. Bekerja banget hari ini. Iya. Misalkan kayak aduh gue gagal lagi. Udah gak usah kayak mohon maaf ya aku gagal hari ini. Udah gak usah itu drama, sumpah drama. Udah langsung aja besok do your best. Betul. Gitu. Nah itu kalau nonton tanya kayak tadi. Oke. Gimana tuh? Itu menjelaskan sebenarnya kenapa lu ilfil atau bukan ilfil ya. Lu mempertanyakan kenapa harus minta maaf. Iya. Iya kan ya? Iya. Karena dalam kasusnya Lebaran sebenarnya memang tidak ada officially maaf-maafan sih. Oh menarik. Sebenarnya ini mungkin menurutku ya berakar pada tradisi boomers kayaknya. Boomers banyak salah berarti kan? Bukan gitu. Salah. Gue lagi mau jaga mulut gue nih dari ngomongin yang lain nih. Yang boomers yang lain. Ya, tahan. Tapi gini maksudnya. Lu sadar gak sih? Culture kita tuh beda banget. Cultureku dan culture orang-orang di atasku. By the way, orang bilang millennials tuh generasi gak jelas. Dia di tengah-tengah gitu. Karena dia masih terpengaruh boomers, tapi dia juga sudah sampai ke Z. Itu benar. Bahwasanya dia itu kayak apa ya? Dia lahir di dunia analog, tapi dia sudah juga merasakan digital. Betul. Gitu kan ya. Nah, artinya ketika aku tahu persis nih, ini beda banget. Karena boomers itu dan milenial, mereka banyak melakukan hal yang nggak perlu. Oh. Tahu nggak contohnya apa? Mampir pak. Sumpah. Ini relate banget. Lu jalan ya. Mampir At. Lu bingung kan? Aku jika menjadi kurir Tiki ngantar paket ke boomers itu pasti panik banget sih. Kan cuman mau ngasih, bisa gak usah ngobrol. Cuman ngasih, pasti tanya, wih udah ngantar paket kemana aja hari ini mas? Ngapain aja gitu. Gue naik taksi gue tanya gini, shift malam atau shift pagi? Pengen banget ngobrol, apa gimana Bukan, sih? itu bentuk penghargaan. Gitu ya, menarik. Tahu kan maksudnya kan? Tapi aku pengen tahu dulu itu adalah berasal daripada tradisi boomers yang mereka itu penuh dengan basa-basi. Karena basa-basi itu termasuk bagian daripada unggah-ungguh. Baru mau ngomong unggah-ungguh. Tahu nggak kenapa? Karena dulu mereka nggak pengen handphone bro. Nah, coba lu bayangin ya, ada orang ngantri beli makanan. Ngantri kan karena bisa 30 menit tuh. Masa lu diem aja? Tadi lu bilang diem ya. Iya benar. Tapi lu pasti bilang diem kan? Iya diem. Lu ngantri 30 menit. Lu tau gak? Pas gue pergi ke luar negeri. Itu pas gue pesen ini. Kalau di sini kayak ini ya, kayak Grab car gitu. Itu ada pilihannya. Apa? Do you prefer? Iya. Bicara sama orangnya apa enggak, supirnya apa enggak. Benar. Terima kasih. Aku waktu ke Singapura gitu. Ada ya? Ini dong. Do you prefer? Iya. Bahkan tahu nggak satu lagi? Apakah kamu prefer untuk diajak ngobrol atau tidak? Aku centang itu. Benar. Jangan diajak ngobrol. Iya. Aku pas massage juga gitu. Apakah kamu prefer? Ya Tuhan massage. Iya juga lagi. Gue mau dipijit bukan ngobrol. Orang lagi capek. Ya kan ya. Mau gak sih maksudnya? Iya, tapi lu tahu kan. Iya. Dalam hati seorang boomers. Iya. Dan dalam hati seorang milenial. Iya. Yang boomers. Gitu kan. Yang lebih dekat ke boomers. Yang lebih dekat ke boomers. Ketika lu berada di satu kondisi dead. Zone diem itu. Iya. Ya kayak dead air lah. Iya dead air gitu. Itu adalah sin. Paham gak sih maksudnya? Artinya lu gak suka sama dia. Artinya lu gak mau ngomong sama dia. Artinya lu gak menganggap keberadaan dia. Paham gak sih? Menarik. Jadi ketika lu misalnya sama boomers dan lu diem, pikiran boomers, dia pasti gak suka aku. Mending daripada dia pasti benci sama aku. Paham gak sih maksudnya? Iya. Itu di pikiran dia. Maka boomers itu segala macam pakai maaf.
mohon maaf. Iya. Mohon maaf mengganggu. Dalam hatiku udah tau mengganggu lu. Minta maaf. Tahu ganggu. Tahu tuh ganggu lu. Paham gak sih maksudnya? Iya. Nah artinya mohon maaf ini menjadi sebuah kata imbuhan yang menandakan bahwa kita tuh mau untuk berhubungan baik dengan dia. Oh, nah dan bagi anak sekarang udah tanda kutip ya. Itu gak diperlukan. Karena udah sering dipakai dan gak berarti juga. Bener banget lagi. Kan mohon maaf. Awalnya maaf beneran toh kan. Lama-lama kayak jadi imbuhan kata aja. Bener. Itu sekarang memang udah imbuhan kata. Oh. Mohon maaf ya. Kemarin aku dengar ada seorang bahasan tentang psikolog. Dia seorang psikolog, dia bahas tentang psikologi tentang kata-kata maaf. Dia bilang gini, bisa nggak sih kamu jangan minta maaf terhadap segala sesuatu? Pertama dia bilang karena orang bingung dengan itu. Maksudnya orang zaman sekarang bingung dengan itu. Yang kedua, kamu minta maaf atas apa yang kamu minta maaf? Iya. Tapi terus kemudian milenial dengar itu, maaf maksudnya gimana ya? Bahkan milenial aku yakin minta maaf ke ChatGPT. Antum ya? Iya. Aku ngomong ke Gemini gitu kan. Maaf banget ya. Gitu kan ya. Maaf bisa gak kamu giniin? Iya, maaf bisa gak? Maksudnya ngapain lu nanya bisa gak? Ini udah salah. Udah pasti bisa dong. Betul. Enggak, tapi gini, itu cara milenial berinteraksi sama orang. Jadi ketika dia menggunakan kata-kata yang gak perlu, itu adalah maksud dia untuk menghargai orang. Tapi aku ngerti juga sih, karena orang zaman sekarang justru merasa, lu ribet banget sih hidup lu. Kita malas nebak aja sih. Betul. Maksudnya bisa to the point aja gak? Dan itu gak masalah. Benar. Mungkin bagi orang dulu berarti to the point itu satu yang tidak sopan. Intinya apa? Kalau ini kan intinya apa? Karena itu kan ada CapCut kan. Kenapa? Semua di-cut semua. Oh, karena maksudnya orang pengen intinya tuh apa? Iya. Betul. Iya. Karena kalau zaman dulu itu kan bukan pakai CapCut. Pakainya kan Premiere. Grande dulu. Pakai bumper. Bener. Bumper opening. Bener. Kalau sekarang kan orang gak mau kan. Iya. Oh to the point aja sih. Lu maunya apa gitu maksudnya. Iya. Tapi kesian juga memang orang-orang tiki sih kalau ketemu milenial. Aku bisa kebayang. Kebayang gak sih? Ngantar paket ke. Mas udah berapa lama jadi pengantar paket? Sambil ngasih muka gini kayak. Nggak, ini serius obrolan kita kayak gini nih. Ini penting banget nih. Yuk, lu bos gue bagaimana sih? Gitu. Bisa tanda tangan di sini aja gak? Bisa hubungan kita sebatas klien aja gak? Tapi itu kita akhirnya masuk kepada Idul Fitri ya. Betul. Kenapa maaf apa? Berarti itu itu seremonial. Menduga itu ya. Itu seremonial, bukan menduga, itu seremonial. Enggak maksudnya kenapa harus ada maaf-maafannya tadi? Sebenarnya maaf-maafan bukan sebuah syariat di dalam Islam. Oke. Tapi itu hanya tradisi maaf-maafan di hari raya. Di Arab juga gitu gak sih? Atau di Indonesia aja? Setauku nggak ada. Di luar sana nggak ada mohon maaf lahir dan batin gitu kan ya. Terus ditanya orang maafmu apa? Bingung kan? Iya. Nah berarti mereka cuma bilang ya taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau enggak Id Mubarak. Apa artinya? Id Mubarak artinya adalah semoga Idmu berkah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang kamu lakukan dan apa yang aku lakukan. Oh berarti sunnahnya justru mendoakan bukan minta maaf. Betul. Ya? Id Mubarak, hari berkah gitu kan ya. Atau hari raya berkah gitu kan ya. Itu kan lebih enak kan ya. Id Mubarak misalnya gitu kan ya. Oh kalau mendoakan kan gak butuh alasan kan? Gak butuh alasan. Iya sih benar. Tapi kalau maaf menurutku di sini adalah seremonial yang ingin menunjukkan niatan baik, intensi yang baik. Artinya dia merasa bahwasanya di hari yang sangat spesial ini bagi dia, masa sih kalau dia ketemu dengan orang terus kemudian ada kesempatan bagi dia untuk meminta maaf pada orang, maka dia tidak melakukan itu gitu. Iya. Dan jadi momen juga kan. Kemarin-kemarin musuhan kayak gak berani ngomong. Dan tahu gak untuk apa lagi? Menghilangkan dead air. Iya Rob. Lu ketemu sama orang terus mau ngomong apa coba? Ya udah mohon maaf. Karena ada taqabbalallahu minna wa minkum tadi. Bisa, tapi kan gak semua orang ngerti. Iya sih. Maka dia bilang mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi padahal kalau ada hubungannya. Kalau kita mulai menggelorakan. Gimana gitu? Taqabbalallahu minna wa minkumnya tadi maksudnya adalah yuk ke depan kita bukan berarti maafan itu jelek ya. Tapi saling mendoakannya kayaknya lebih dikencengin deh. Itu kayaknya lebih oke gak sih? Menurutku sama aja toksik sih. Kenapa? Gak gini. Sebenarnya kalau menurutku aku bisa menerima mohon maaf tadi ketika aku memahami latar belakangnya ya. Nah kalau aku kemudian ngeliat ini. Nih aku mau kasih tau lu lagi. Nih lu merasa annoying gak sih di handphone lu? Atau gue sekarang lebih milenial, lebih Z daripada lu nih. Stiker taqabbalallahu. Betul. Bukan stiker taqabbalallahu. Semua orang kayak harus banget ngirimin selamat hari raya Idul Fitri. Bener. Lalu terus kemudian segala macam. Aduh bener. Aku bilang gini, emang gue gak tahu hari raya. Itu kenapa ya? Dan tugas gue tau gak apa? Jadi ngebalesin. Bukan, ngapusin. Itu lebih jahat.
Karena gini ya. Penuh banget Mohon ininya. maaf, gue mohon maaf lagi nih, ya kan. Mohon maaf banget nih. Aku tuh ya bro ya. Lu tau gak unreadku berapa? Berapa? 99 lebih. 100-200an lebih nih messageku unread. Yang aku belum baca. Yang belum baca. Iya. Lu kebayang gak sih kalau tambah banyak banget? Iya. Itu tambah numpuk tuh yang Iya, harusnya iya. aku baca jadi aku gak baca. Jadi aku buka terus aku hapus-hapusin. Itu kan ya. Nah karena balik lagi itu apa? Itu tadi balik lagi itu seremonial bagi mereka. Tapi tetap aja walaupun aku merasa itu annoy kadang-kadang. Aku bilang ya udah ini justru mereka tuh pengen kamu tahu bahwasanya mereka tuh nginget kamu loh. Gitu maksudnya. Kalau aku ngerasanya kalau kamu emang inget aku, kamu tulus, kamu gak nunggu lebaran. Nah itu benar. Bahwa minta maaf itu tidak harus nunggu momen lebaran. Minta maaf, apapun itu, ngehubungin. Nah kadang-kadang jadi ngerasa fake. Coba lu bayangin. Itu kan lu bayangin kalau tadi kan ngerasa fake. Lu bayangin di zaman SMS. Itu juga terjadi pakai. Nah kebayang gak susahnya? Iya. Kalau sampai nggak balas, 3 pesan 4 pakai pulsa lagi itu. Lu dibilang sombong. Iya. Lu balas lu ketiknya susah dan gak ada copy paste. Benar. Dan gak ada stiker. Iya. Iya kan? Harus pakai kata-kata indah dulu. Nah betul. Kalau ada hati bergetar. Otot mengeras. Apa sih? Itu namanya stroke. Jika jantung Anda berdebar-debar itu loh. Tahu. Ya, tahu kan? Kayak gitu. Iya kayak kertas putih apa gitu. Iya betul kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, tapi balik lagi ya, aku tetap bisa memahami sih. Nanti tetap ketika kita berpatokan pada sebenarnya meminta maaf tuh nggak perlu menunggu lebaran. Ataupun mendoakan tidak tunggu lebaran. Seharusnya memang setiap orang tuh ketika dia memang punya salah dia minta maaf sih. Tapi aku ya, terus terang aku harus menyatakan diri bahwa aku tidak sepenuhnya sepakat dengan apa yang lu bilang. Yang mana tuh? Ini agak sulit sih. Bahwasanya minta maaf itu tidak harus dengan cuma kayak apa tadi lu bilang? Kayak casual way. Oh gitu juga enggak. Untuk say that you are sorry. Gitu kan ya. Karena gini, ada satu hal yang benar-benar sulit sih bagiku untuk aku buat ketika aku baru masuk Islam. Tahu nggak? Ketika membaca satu hadis, bahwasanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, aku mencintai orang itu. Maksudnya ini cinta dalam arti menyayangi ya. Dia nunjuk cowok juga. Maksudnya mencintai dalam arti aku mencintai dia. Seperti ya dia mencintai Rasulullah. Kira-kira begitu. Rasul katakan apakah kamu sudah mengatakan kepada dia bahwasanya kamu mencintainya. Dia bilang belum ya Rasulullah. Sampaikan pada dia. Oh pantas Hawariyun suka gitu ke aku. Betul. Dia bilang dia sayang lu. Iya sering. Pokoknya setiap ketemu I love you At. Gitu. Oh gitu. I love you bang gitu. Oh gitu. Harusnya dia pakai bahasa Arab sih. Ya ntar gue yang repot. Gue ntar amin jawabnya. Gue gak tahu dia ngomong apa. Tapi paham ya. Jadi artinya itu memang diperintah oleh Rasulullah untuk mengatakan apapun yang kita rasa. Kalau kita sayang sama orang, kita bilang sayang sama orang. Ketika kita mau minta maaf sama orang, kita minta maaf sama orang. Biar orang juga ngerti bahwasanya lu tulus gitu maksudnya. Oh menarik sih. Menarik kan. Iya. Makanya contoh gini. Suatu waktu ketika kalau kita tarik balik ya tentang maaf di zaman Rasulullah ya. Aku pernah tahu satu ayat yang itu berisikan maafkan. Yaitu ayat ketika Rasulullah sedang perang Uhud. Dan lu tahu, Rasul udah bilang, loud and clear. Jangan turun ke bawah bagi pasukan pemanah. Karena kalian ada di posisi kalian adalah mandatory dari aku. Tapi begitu mereka pikir 40 orang ini bahwasanya perang sudah berakhir dan banyak rampasan perang di bawah. Mereka turun ke bawah ngambil rampasan perang dan di saat itulah Khalid bin Walid memang mancing mereka untuk itu. Maka terus kemudian dihajar balik habis. Bayangin berapa orang yang meninggal? 72 atau 73 syahid meninggal di situ. Termasuk pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, dan para sahabat-sahabat kesayangan Rasulullah. Mus'ab bin Umair pas itu? Iya, Uhud. Dan Rasul sedih banget. Saking sedihnya, Rasul gak mau ngomong. Ya Allah. Jadi lu bisa bayangin, lu pernah merasa bersalah gak pada sesuatu? Jadi all the events is caused by you. Ya Allah. Paham gak sih bebannya kayak apa? 40 orang ini. Aku yakin 40 orang ini gak jahat. Aku yakin gak jahat. Mereka cuma orang yang merasa mereka udah menang. Dan mereka merasa bahwasanya ini sudah selesai. Tapi mereka gak tahu bahwa ini belum selesai. Lu bisa kebayang jadi 40 orang itu. Kalau Gen Z mungkin sudah pergi dari situ kayaknya tuh. Atau udah bikin lagu kayaknya. Udah bikin lagu. Tapi pergi dari situ juga mereka mungkin gak tega. 40 orang ini sangat merasa bersalah sama Rasulullah dan mereka berusaha untuk menyenangkan Rasulullah in a casual way atau dengan minta maaf beneran. Tapi Rasul nggak mau sama mereka
Karena kita kebayang Rasulullah seperti apa. Orang yang kehilangan adalah orang-orang yang disayangi sama dia. Iya. Ketika Rasul gak mau ngomong, muncul ayat dari Allah. Allah bilang gini, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kata-katanya adalah fa'fu anhum, ampuni, maafkan mereka dan mintakan mereka ampun pada Allah. Paham gak maksudnya? Disuruh maafkan dan mintakan ampun. Tunggu. Ini masuk topik berikutnya nih. Apa tuh? Kan tadi minta maaf. Ini justru masuk ke bab memaafkan. Jadi memang ada saran gitu. Betul. Perintah bahkan. Perintah. Untuk memaafkan. Memaafkan. Dan itu langsung diomongin. Fa'fu anhum. Bahkan maafkan mereka. Bahkan apa tadi? Doakan apa tadi? Wastaghfir lahum. Mintakan ampun. Mintakan ampun pada mereka. Doain. Istighfar buat mereka. Oh. Jadi bukan hanya kamu maafin mereka. Tapi kamu mintakan mereka ampun pada Allah. Padahal ini baru aku mau tanyain Ustadz. Gimana? Tadi satu hal minta maaf itu sendiri udah satu hal yang kita bahas. Ini dua hal kedua yang mau aku bahas adalah. Kalaupun lu minta maaf dan gue tahu salah lu. Boleh dong gue gak maafin. Nah. Jawabannya adalah. Boleh. Tapi Rasul disuruh tuh. Betul. Tapi. Ketika lu gak maafin orang. Iya. Dosa itu balik ke lu. Kok jadi gitu? Karena lu gak maafin. Dia jahat sama aku. Enak aja dimaafin. Tahu gak kenapa? Kenapa? Allah bilang begini. Allah tidak akan pernah berhenti untuk memaafkan hamba. Sampai hamba itu yang bosan minta maaf kepada dia. Wow. Paham gak maksudnya? Yeah. Artinya ketika Rasul dikatakan fa'fu anhum. Ampuni mereka wahai Muhammad. Wastaghfir lahum. Itu digabung dengan hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain. Itu seolah-olah Allah mengatakan pada Nabi Muhammad. Kamu mau gak kamu diampuni? Oke, mau. Kalau kita ampuni mereka. Oh. Maka kan dikatakan begitu kan ya. Siapa yang suka dirinya diampuni. Maka ampuni orang lain. Gitu kan. Siapa yang suka dirinya ditunjuki. Maka kasih petunjuk pada orang lain. Siapa yang suka dirimu dibantu. Maka bantu orang lain. Kan itu kan. Pada akhirnya balik ke diri sendiri juga. Balik ke kita lagi ininya. Betul. Seperti kata-kata begini misalnya. Siapa yang mengurusi urusan-urusan saudaranya di dunia. Allah urusin urusan-urusan dia di akhirat. Iya, pernah baca itu. Pernah baca kan, ada hadisnya kan ya. Nah maka kemudian kita berpikir begini. Kita ngurus diri sendiri udah pasti gak beres. Iya. Apalagi orang lain kan gitu kan ya. Iya. Itu pikiran normalnya. Tapi pikiran Islamnya dibanting. Karena lu gak bisa ngurusin diri lu sendiri. Ayo urusin orang lain. Biar Allah bantu urusan lu. Biar Allah bantu urusan lu. Karena Allah tahu lu pasti gak bisa ngurusin urusan lu sendiri. Dan bagaimana cara Allah membantu kita? Kan sudah Allah bilang melalui tangan-tangan saudaramu itu. Jadi saudara juga ngasih bantu kita. Betul. Jadi benar-benar saling bantu jadinya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ketika ada orang sudah minta maaf terus kemudian gak dimaafin. Itu jadi urusan orang yang gak mau maafin. Bukan lagi urusan orang yang minta maaf. Gak. Tunggu, masih agak kesel sih. Iya, tapi fa'fu anhum wastaghfir lahum. Gak selesai sampai di sana. Tahu ayat yang berikutnya apa? Fasyawirhum fil amr. Apa? Dan ajak mereka semuanya untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara yang kamu hadapi. Aduh, jadi berurusan lagi. Pertama aku gak mau minta maaf. Gak mau maafin. Pun aku udah maafin, Allah masih suruh bilang doain. Iya. Doain lagi gitu kan. Udah nih, yaudah deh doain. Ampuni mereka ya Allah. Betul. Ajak mereka. Musyawarah. Ya, aku kalau bisa maafin tapi gak usah berurusan lagi ya. 2 titik di atas aku bisa bayangin. Titik yang terakhir aku sulit bayangin. Iya sih Tat. Di dalam hidupku aku bisa banget untuk maafin orang. Iya. Dan aku bisa banget untuk mintakan ampun pada mereka, kepada Allah, pada orang ini. Iya. Tapi kalau disuruh untuk terlibat lagi, gak deh. Iya kan Tat. Gak deh. Apa itu buat Rasulullah aja gitu. Nah, tapi aku punya teorinya sih walaupun aku belum bisa. Balik lagi ya, aku belum bisa bukan berarti aku terhalang untuk melihat kebaikan dalam kisah ini. Ini kan artinya idealnya. Betul, idealnya. Aku dapat ini justru dari motivasi perusahaan. Wow. Ada 2 karyawan. Ada 1 karyawan. Karyawan ini disuruh untuk pergi ke satu daerah. Ya. Disuruh buat rencana marketing untuk di satu daerah ini. Oke. Dia udah melakukan semuanya dengan baik. Rencana marketing ini. Dia terus kemudian udah melakukan dengan segala macam kekuatan dia. Dan dia cek lagi dan cek lagi dan cek lagi. In the end of the day dia ditipu orang. Ditipu orang. Habis seluruh modalnya. Dia dipanggil sama kantor atasannya. Dia bilang, aku siap untuk menanggung apa saja. Okay. Bahkan kalau bapak pengen aku untuk dipecat, aku siap dipecat. Apa kata bosnya? Kamu gila. Kenapa? Kerugian yang kamu buat itu ya. 1 miliar dalam 1 bulan. Kamu minta dipecat, kamu gila. Kenapa? Karena untuk mendidikmu,
dalam kesalahan ini aku sudah keluar 1 miliar. Oh God. Iya. Pertanyaannya sederhana. Wow. Kalau orang-orang itu sudah diampuni Iya. karena mereka meminta ampun dan sudah dimintakan ampun pada Allah, maka siapa yang lebih paham tentang perintah Rasulullah di masa depan selain 40 orang ini? Paham maksudnya? Iya, iya. Maka 40 orang ini berubah menjadi pasukan elit yang belajar dengan cara yang paling sulit. Iya. Tapi itu akan balik lagi ke tahu diri tadi. Tahu diri. Karena si orang yang tanda kutip Betul. memaafkan itu, part dia adalah memaafkannya itu Betul. sendiri. Heeh. Orang yang minta maaf, ya menyadari kesalahannya juga. Bener. Bukan cuma asal ini kan. Benar. Dan akhirnya ketika terjadi dua-duanya kayak yang antum tadi bilangin. Benar. Dan akhirnya Oh. bukankah itu yang kita cari di dalam sesuatu? Iya. Kita bisa menyelesaikan sesuatu, kita bisa ngajarin orang, tapi balik lagi asal dia punya tahu diri tadi itu. Oh aku tuh ngerti. Berarti misalkan aku bikin salah sama antum nih. Heeh. Terus aku udah minta maaf. Betul. Antum udah maafin, antum doain aku dan kita kerja lagi. Betul. Bukankah aku orang yang paling justru ngerti antum gak sukanya apa. Atau Betul. aku ngejaga semua hal agar tidak terulang lagi. Selama komitmen itu masih ada. Karena kan aku udah tahu salahnya di mana. Betul. Oh. Dan itu esensi sebenarnya minta maaf. Oh gitu. Tapi balik lagi, kalau dia tahu salahnya apa. Iya, bukan gimmick doang kan, Tapi bukan template. Kalau template, kalau gimmick ya udah kita pahami aja sebagai Culture. Tapi memang hari Lebaran tuh memang spesial sih. Ya. Kalau lu mikirnya adalah maaf, yang gue pikirin hari kemenangan. Kenapa? Yang bilang kan Rasulullah. Iya. Selamat merayakan hari dimana kamu tuh menang. Iya dong. Bagi gue agak sulit juga tuh. Kenapa tuh? Karena aku tuh mixed feeling. Antara kehilangan Ramadannya. Betul. Oh. Sekarang nih misalnya nih, kan kita tahu kan ya, kalau Rasul juga pernah bilang kalau ada orang ngerti Ramadan tuh kayak apa, dia akan berharap semua tahun tuh Ramadan. Ya ada sedihnya dong. Iya. Tapi di sisi lain aku disuruh senang. Karena ini adalah hari dimana kamu tuh sudah menang. 30 hari kamu udah 29 atau 30 hari lah ya. 1 bulan kamu udah berpuasa. Nah terus kemudian gimana caranya nih? Aku agak mixed feeling gitu. Aku pernah ngerasain itu Tat. Iya. Waktu mungkin 3-4 tahun lalu lah ya. Tapi 2 tahun lalu lah. Iya. Aku tiba-tiba sedikit mengerti. Mungkin kayak Anton tadi bilang, aku jadi ngerti tuh. Iya. Walaupun mungkin belum Betul. ini ya, sedikit mengerti kenapa. Ketika pada akhirnya Betul. pertama kali dalam hidupku aku berhasil itikaf. Oke. Ini bukan maksudnya gimana ya, bukan Iya. sombong. Maksudnya kayak aku mencoba sunnah yang belum pernah aku lakuin karena aku merantau terus Tat. Betul. Terus kita kan konten kreator. Itu jam-jam kita ngonten. Betul. Live streaming. Betul. Terusnya akhirnya ketika suatu hari bener-bener pas waktunya lagi jauh gak ada kegiatan. Alhamdulillah bisa nih itikaf full. Dimana tak sendiri kan capeknya kayak apa. Bener-bener gak tidur sampai pagi. Full gak ada, bener-bener seluruh full ibadah, gak ada medsosan, gak ada bener-bener yang kebayang gak sih kan Gen Z atau apapun yang biasa Iya. medsosan tuh bener-bener tutup. HP terus. Tutup bener-bener Iya. kebayang begonya kayak apa. Dan gak nerima orang ngobrol kan. Iya. Karena memang namanya itikaf bener-bener fokus. Iya, fokus. Bahkan sama istri aja enggak. Iya. Jadi istri di sana, Iya. aku di sini, kita fokus aja depan Iya. Quran. Capek ganti sholat, habis sholat Iya. aku baca lagi sampai pagi selama 10 hari kan itu. Iya. Bahkan ada satu sunnah lagi yang belum, yang Iya. aku berharap suatu hari kayak Rasul keluarnya pas sholat Id. Wah luar biasa. Itu kan Rasul gitu kan. Aku bilang, nah di titik itu aja walaupun belum sempurna, Iya. aku jadi ngerti maksudnya kemenangan. Iya. Karena aku ngerasa tanda kutip ya, I try my best. Jadi aku gak tahu diterima apa enggak, Iya. tapi aku tahu capeknya. Gila. Ngerti gak sih? Jadi mungkin kenapa kita banyak umum tuh mungkin gak ngerasa, karena mungkin tidak ya namanya manusia tidak ideal Iya ya. betul. Tapi coba kita trying hard aja, Betul. kayaknya kita sedikit bisa ngerasain percikan itu mungkin ya. Kalau aku merasa mungkin juga bagian daripada jawaban itu ya. Aku bilang gini. Kenapa hari kemenangan juga? Aku memang akhirnya diingatkan oleh Allah sih. Ya. Bukankah aku juga yang bilang bahwasanya waktu paling waktu paling puncak dalam hidup Rasul. Bukannya ketika Rasul meninggal. Oke. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu kan udah jelas ayat ini, surat ini adalah turun menggambarkan dekatnya Rasulullah dengan maut. Tapi menggunakan surat apa namanya? Al-Fath. Kemenangan. Surat kemenangan. Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan Allah itu datang dan kemenangan itu terjadi pada kalian. Berarti Ustaz bilang kemenangan itu selalu satu paket dengan perpisahan. Betul. Wow. Karena gini ya, pernah gak sih kita mikir gini?
Kalau para sahabat mau ngikutin nafsunya, dia pergi nggak dari Madinah? Pergi nggak dari Madinah? Setelah apa? Setelah Rasul wafat. Kalau mau ngikutin nafsu. Gini deh, lu umroh. Ya. Lu pengen lu pengen di Madinah terus? Iya pengen. Enak gak sih hidup enak kayak banget, gitu? Enak banget. Tidur, enak. sholat, iya. Tidur, Iya. sholat, pahalanya gede, makan, iya. Tidur, sholat, makan. Pengennya kan? Para sahabat kurangnya apa? Orang kita dari sini aja pengen tinggal ke Madinah. Iya benar. Orang kita dari sini aja pengen punya rumah di Madinah. Iya benar. Dajjal datang nggak masuk ke sana. Iya benar. Iya benar. Iya kan? Tapi kenapa para sahabat keluar dari Madinah? Oh mereka berdakwah. Karena keberhasilan mereka, kemenangan mereka justru ketika mereka keluar dari situ. Oh, mensiarkan. Tapi itu juga nyeritain itu juga jadi sedih juga. Oh. Aduh. Paham gak sih maksudnya? Tapi kenapa kayak gitu selalu banyak terjadi Tat ya? Lah memang. Baik dalam tadi ketika Rasul wafat dan sekaligus kemenangan Islam. Baik sekaligus tadi para berakhirnya sahabat. Ramadan juga tadi. Baik para sahabat yang meninggal tuh Madinah. Tapi juga Madinah. kemenangan juga karena beliau mendakwahkan, mensyiarkan Islam. Anak juga sama gak sih? Titik. Jadi maksudnya kan bisa kerasa kan antum. Puncak keberhasilannya kan saat antum melepas sebenarnya. Itu kenapa selalu ada kayak gitu ya? Iya karena itulah kemenangan. Makanya Imam Ibnu Rajab tuh benar ketika mengatakan bahwasanya 1 bulan Ramadan adalah untuk 11 bulan yang lainnya. Dan 11 bulan yang lainnya adalah persiapan untuk bulan Ramadan. Ya itu yang aku bilang mixed feeling sih. Kayak surga dan kematian gak sih Tat? Betul. Bahwa kemenangannya surga itu sendiri. Tapi mau gak mau lo harus ngelewatin perpisahan namanya kematian kan? Betul. Jadi kayak ini mixed feelingnya adalah Tat. Aku mau ngebayangin hal terburuk yang terjadi dalam keluarga aku. Aku akan bilang jika satu itu terjadi dan salah satu di antara kita meninggal. Aku mau gak mau bahagia banget loh. Karena aku tahu kamu udah duluan ke surga. Benar. Karena aku tahu kamu orang baik. Tapi kan aku juga sedih. Kayak gitu-gitu gak sih Tat rasanya? Itu yang kita lihat setiap hari di Gaza kan. Entah kita mau seneng atau kita mau sedih. Iya sih. Kalau kita katakan kita sedih, ternyata mereka seneng. Mereka syahid. Iya. Kalau kita bilang kita seneng, gak bisa juga. Ya. Allah menggabungkan itu semua dalam hari Id. Hari Id. Wah dalam banget. Idul Fitri gak pernah sedalam ini. Masya Allah. Jadi kalau ini terakhir nih Ustaz. Kalau dalam menyikapi Idul Fitri sendiri. Apa dari agama Islam ini sunnahnya apa aja. Atau mungkin apa sih yang kita harus memperlakukan Idul Fitri seperti apa gitu? Pertama berbahagia yaitu sulit. Gitu kan. Yang sulit itu ya. Iya artinya kita berbahagia karena. Tapi kan bahagia tuh kan kenapa sulit? Karena mungkin orang memakai satu pendekatan. Ukur misalkan bahagia harus kayak gitu. Bisa jadi bahagia tuh ada wujudnya biar. Misalkan wujudnya adalah bikin opor. Nah itu kan berarti gak harus bahagia wajah. Tapi kan setidaknya lu masak opor. Atau gimana? Betul. Kata Rasulullah pastiin semua orang makan. Itu cukup lah untuk. Karena hari raya adalah hari makan-makan. Oh berarti standar bahagianya minimal bukan dalam ekspresi yang betul. apa. Pastikan semua orang punya makan. Makanya yang namanya zakat fitrah tuh dibagi paling lambat ya sebelum sholat Id. Artinya pastikan semua orang makan di hari itu. Karena sebelumnya mereka sudah puasa nih. Nah pastikan semua orang makan di hari itu. Rasul katakan. Terus kemudian sunnah-sunnahnya yang memakai baju-baju yang baik. Lalu terus kemudian mulai hari dengan bertakbir kepada Allah gitu kan ya. Lalu terus kemudian datang ke lapangan bersama dengan keluarga, meskipun ada anggota keluarga yang lagi haid juga tetap diajak. Karena itu adalah hari untuk berkumpul banyak orang gitu kan ya, untuk mensyukuri tentang sesuatu bahwa kita udah selesai di bulan Ramadan dan bersiap untuk 11 bulan berikutnya. Nah, itu adalah salah satu yang memang disunnahkan di bulan Ramadan ini. Tapi kenapa habis Id kita harus puasa lagi Tat? Yang puasa Syawal itu. Bagaimanapun juga manusia itu adalah makhluk habits. Dan kita tahu bahwasanya lucunya adalah dari jurnal-jurnal yang ada kita disarankan oleh para ahli di bidang kesehatan, kalau Anda mau sehat minimal 30 hari dalam 1 tahun puasa. Ya kan itu kan jurnalnya kan ya. Tapi lu kan tahu kan manusia itu kan perlu motivasi kan, perlu insentif kan. Kita aja untuk beli sesuatu perlu insentif. Kita aja belajar perlu insentif. Apa insentifnya? Sampai waktu ini lu gak belajar, lu ujian nilai lu pasti jelek. Terbatas waktu ini. Nah itulah yang digunakan oleh Allah untuk memberikan manusia insentif 6 hari berpuasa setelah puasa Ramadan. Kita kembali lagi terus kemudian untuk tadi membiasakan habits kita.
Habits kebaikan tadi. Habits kebaikan. Puasa menahan hawa nafsu dan Ya, sebagainya. tapi jangan pas hari raya ya mulai puasanya ya. Karena itu hari berbahagia. Hari berbahagia, hari makan-makan. Wow, makanya Sobat Tiki selamat berbahagia semuanya. Kita udah putih-putih nih. Iya, putih-putih, ada birunya tetap. Ada birunya. Ada tikinya. Ada tikinya. Dan buat teman-teman semuanya, alhamdulillah Dotiki juga membantu nih selama Ramadan kemarin. Itu Iya. ada promo-promo menarik Ustadz. Ya, apa tuh? Iya, jadi kayak promo 50%, Oh, paket wow. pengiriman dan seterusnya. Tadi untuk membuat selama Ramadan teman-teman aktivitasnya tetap dimudahkan. Karena gini, karena gini. Mm. Aku ini fakta sih. Iya. Ada banyak loh orang-orang yang nggak bisa ketemu dengan orang tuanya Iya. atau dengan keluarganya Iya. di hari yang berbahagia. Iya. Ada banyak banget aku yakin. Benar. Dan aku pernah merasa itu juga. Iya. Walaupun bukan bapak ibuku ya. Iya. Tentu. Bapak ibu kan belum ya. Ya, tapi kan ketemu juga. Betul. Nah, untuk terus kemudian bagi orang-orang yang mungkin mereka belum bisa untuk datang ke rumah, mungkin karena satu dan lain hal, mungkin karena kerjaan mereka memaksa, Iya. atau mungkin belum dikaruniakan oleh Allah ke lapangan dari bidang rezeki ataupun apa, tetap teman-teman bisa terhubung dengan memberikan hadiah. Betul, hampers misalkan. Hampers, tahadu, tahabu. Saling Ketika memberi saling memberi hadiah, saling mencintai. Nah, dan Tiki walaupun teman-teman berhenti di bulan Ramadan untuk misalnya bekerja, teman-teman Tiki tidak berhenti bekerja. Betul. Wah iya ya, teman-teman kurir ini justru mengantarkan hampers kalian. Iya. Yang pasti banyak banget. Karena kan udah dikasih promo hemat 50%. Nah, itu makanya untuk bisa tersambung dan terhubung. terhubung lagi ya. Yes, kita doain juga deh buat teman-teman yang sudah berjuang selama Ramadan, Iya. selama menjelang Id nih. Iya. Banyak tuh kan petugas-petugas juga yang Iya. tidak pulang untuk mengerjakan tugasnya. Berarti kita sampaikan pada petugas-petugas Tiki yang gak pulang Iya. karena bertugas. Iya. Bahwasanya bertugas dan memilih bertugas di dalam bulan Ramadan. Niatkan untuk bisa membantu orang. Tidak hanya mendapatkan uang tapi mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Oke deh Sobat Tiki. Terima kasih sudah menemani kita di Tiki On Air selama bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh. Iya, 1 bulan penuh. Mungkin tahun depan kita bisa full 30 hari. Sat. Wah. Dan wah. kita bisa untuk menyampaikan dengan suara-suara yang seperti radio. Radio di Tiki On Air. On Air. Oke deh, sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Apapun salahku. Walaupun aku gak tahu juga. Bye, assalamualaikum.